Halo semua, bertemu lagi dengan saya, Pak Anggi. Kali ini saya akan melanjutkan kembali penjelasan mengenai bagian-bagian surat yang kemarin sempat terpending. Saya kemarin sudah buat part satunya, mulai dari kepala surat hingga alamat tujuan, kalau tidak salah. Ya, jadi kemarin kita sudah bahas skop surat itu ada apa aja isinya, sampai dengan alamat tujuan, atau sering disebut dengan objek surat. Ya, karena di situ terdapat nama dan alamat yang akan kita tuju. Ya, baik, selanjutnya kita akan bahas lagi lanjutannya ke nomor 7, bagian surat berikutnya. Dimulai dari salam pembuka. Ya, setelah alamat tujuan dibuat, di bawahnya itu adalah muncul salam pembuka. Ya, muncul salam pembuka di mana dalam surat pun bukan hanya langsung isinya, tapi kita perlu sopan santun juga. Ya, sering disebut juga menjadi salam pembuka. Apa aja isinya? Nih, seperti ini. Jadi kalau kalian melihat surat, lalu ada kata-kata misalkan dengan hormat, lalu assalamualaikum, salam sejahtera, ya, dan lain-lain sebagainya. Misalkan apalagi salam pramuka misalkan. Nah, itu adalah bagian dari salam pembuka. Wajib ada nggak? Wajib. Ya, karena itu sebagai bagian dari surat resmi. Kalau kalian melihat surat-surat pasti ada salam pembukanya. Ya. Tapi menyesuaikan dengan bentuk suratnya. Misalkan surat-surat yang sifatnya sosial, misalkan antar masyarakat biasanya menggunakan assalamualaikum, selamat, salam sejahtera. Tapi ketika suratnya dalam ranah perkantoran, maka biasanya yang digunakan adalah yang ini, dengan hormat. Ya. Lalu lanjut lagi ke, saya pikir sudah selesai ya salam pembuka simple. Lanjut ke kalimat pembuka. Bentar. Kalimat pembuka, apa bedanya dengan salam pembuka? Ya, salam. Kalau salam itu kan halo, hai, gitu. Salam. Tapi kalau kalimat adalah lebih panjang. Kalimat pembuka lebih ke apa ya? Pengantar surat. Jadi sebelum kalian masuk ke inti suratnya apa, intinya kita akan bahas dulu depannya menjadi kalimat pembuka. Apa aja contohnya? Nih, seperti ini. Biasanya ada yang sehubungan dengan surat edaran. Nah, itu kalimat pembuka tuh contohnya. Misalkan kalian mau bagi rapot sekolah nih. Bisa ada tuh surat dari sekolah, surat edaran. Biasanya depannya begini, sehubungan dengan akan adanya pembagian hasil belajar siswa. Atau misalkan kalian dapat surat edaran libur 2 minggu. Sehubungan dengan telah selesainya proses belajar selama 1 semester. Nah, itu kalimat pembuka tuh. Dan lain contoh-contoh lainnya seperti ini. Berdasarkan keputusan, terima kasih atas surat saudara, tanggal sekian. Nah, itu adalah contoh dari kalimat pembuka. Ya, jadi kedua ini penting sekali nih. Salam pembuka dan kalimat pembuka harus ada di surat yang kalian buat. Ya, jangan sampai tertinggal. Jangan sampai setelah alamat dan nama tujuan yang ingin kalian tuju, langsung tiba-tiba langsung isi. Ya, tapi ini dulu ya, ada salam pembuka, ada kalimat pembuka. Itu wajib dicantumkan. Lanjut ya. Kita lanjut biar cepat. Selanjutnya baru kita masuk ke isi tentunya. Ya, jadi setelah kita melewati beberapa tahap, ada salam pembuka, dengan hormat, selamat, atau assalamualaikum, salam sejahtera. Lalu kita masuk dulu ke kalimat pembuka, berdasarkan bla 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 bla, sehubungan bla 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 bla, baru ke isi. Ya. Kenapa saya tulis di sini hari, tanggal, waktu? Nah, ini biasanya dituliskan untuk surat-surat yang sifatnya undangan, surat undangan, surat panggilan. Ya, biasanya ini ada hari, tanggal, dan waktu, surat rapat. Ya. Jadi ini ada susunannya nih. Kadang ada orang yang menulis setelah hari, tanggal, waktu. Nah, sebetulnya yang simple dijadikan satu seperti ini. Karena hari itu selalu berdampingan dengan tanggal. Ya. Jika kalau kamu nulis hari, harinya hari Rabu tapi nggak ada tanggal. Nah, Rabunya tanggal berapa? Jadi lebih baik seperti ini.
kita tulis nanti hari Rabu tanggal 14 Oktober 2020. Jadi pas. Lalu waktu ada juga yang menuliskannya pukul, ya nggak masalah. Waktu tulis misalkan 0800 sampai dengan 0 atau sampai dengan 10.00 WIB. Nah, itu yang benar. Jangan sampai waktu 09 pagi. Nah, itu nggak bagus. Sama sekali tidak menggunakan KBBI yang baik. Jadi yang benar adalah waktu atau pukul boleh, titik 2. Tulisannya adalah 0900 sampai dengan S garis miring D 10.00 WIB gitu. Ya. Dan kalau kalian mengetik tuh di komputer di Word, titik 2-nya harus di tab ya, biar sejajar antara hari, tanggal, dan waktu. Misalkan di sini. Ini titik 2. Ini juga harus disejajarkan di sini. Nah, jangan sampai ini di sini, ini di sini. Nah, sangat jelek sekali. Jadi harus sejajar. Ya. Sisanya isi surat tergantung dengan surat yang kalian buat. Jadi tidak bisa terpaku dengan apa yang sudah saya sampaikan. Ya, bisa jadi nggak ada hari tanggal, bisa jadi nggak ada waktu, nggak masalah. Tergantung suratnya. Gitu ya. Kita lanjut ke kalimat penutup. Nah, setelah isi surat, ada kalimat penutup. Karena tadi di depan ada kalimat pembuka, betul. Ya. Seperti apa contohnya? Bisa berikan contoh. Jadi sebelum kalian menandatangani surat, atau sebelum kalian memberikan kepimpinan surat yang kamu buat, kalian dulu cantumkan kalimat penutup. Ya. Kenapa? Karena tadi kamu sudah buat kalimat pembuka, maka perlu juga dituliskan kalimat penutup. Nah, contohnya sini ada 2 nih. Rata-rata dan mayoritas itu menuliskan kalimat penutup seperti ini. Demikian surat ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ya. Atau yang kedua, demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Nah, itu yang sering digunakan surat-surat yang digunakan untuk antar organisasi, antar perkantoran, atau di rumah-rumah juga begitu. Jadi RT RW juga seperti itu. Jadi demikian surat ini kami buat, titik, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Ada yang nggak pakai titik. Apa sih bedanya? Coba kalau kita baca. Demikian surat ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Nah, terlalu nggak jelas, nggak nyambung gitu. Tapi kalau kita beri pemenggalan kata di situ, demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Ya boleh titik, boleh koma. Kalau pakai koma berarti A-nya kecil. Ya, kalau pakai koma di sini berarti A-nya kita pakai kecil. Tapi kalau pakai titik berarti A-nya besar. Gitu. Ya. Jadi ada 2 tipe kalimat penutup di sini. Demikian surat ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Demikian surat ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih. Dan yang tidak boleh adalah ketika demikian surat ini kami buat, atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih banyak. Nah, itu katanya kalau secara teori tidak diperbolehkan. Karena kurang formal katanya. Jadi cukup seperti 2 contoh ini aja ya. Seperti contoh ini aja yang saya berikan. Nah, ya, jadi nanti tolong diterapkan kalimat penutup seperti ini, kalimat pembuka tadi yang misalkan ada sehubungan, berdasarkan, dan lain-lainnya. Ya, untuk isinya tergantung surat kamu yang kamu buat, mengikuti aja. Ya, baik, kita lanjut. Kira-kira apa lagi sih? Apakah tanda tangan? Apakah lampiran? Balik lagi. Apakah tembusan? Atau apa? Mari kita bahas. Nah, ada salam penutup. Ya, karena di atas tadi di awal kita menggunakan salam pembuka. Nah, di sini kita akan mencocokkan. Ketika menggunakan salam pembukanya dengan hormat, ya seperti yang tadi tuh, maka di salam penutupnya menggunakan hormat kami. Ya, lalu apabila di salam pembukanya tadi menggunakan assalamualaikum, maka salam penutupnya wassalamualaikum. Ya, atau misalkan dia menggunakan salam sejahtera, berarti apa penutupnya? Dan salam sejahtera juga.
It's simple. Jadi salam penutup itu menyesuaikan dengan salam pembuka. Ya, sekali lagi salam penutup menyesuaikan dengan salam pembuka. Adanya di mana dia? Ya, biasanya di bawah kalimat penutup dan di atas nantinya tanda tangan. Ya, nanti akan bisa kalian lihat di blog saya Anggi Wicaksono 10. Di situ sudah ada materinya, bisa kalian baca juga. Ya. Setelah salam penutup apa lagi kira-kira? Ya, semuanya udah tuh, kalimat penutup udah, isi pasti udah, kalimat penutup udah, salam penutup udah. Apa lagi? Nah, ada tanda tangan dan nama terang. Nama terang itu apa sih? Nama terang adalah orang yang menandatangani surat dan orang yang bertanggung jawab atas surat tersebut. Bagaimana cara penulisannya? Kita lihat. Nah, biasanya ada berbagai macam tipe format tanda tangan di situ. Ada yang mulai dari hormat kami dulu, misalkan. Hormat kami, koma, ya lalu di situ dituliskan nama perusahaannya, misalnya PT ABC, enter lagi ke bawah, ditanda tangan suratnya, di enter lagi, ditulis nama yang menandatangani siapa, misalkan Anggi Dwi Wicaksono, di enter lagi, jabatannya di situ ditulis, misalkan Direktur Utama. Misalkan. Tapi ada juga yang misalkan ketika salam penutup hormat kami, koma, langsung tanda tangan misalkan. Tanda tangan, lalu di bawahnya ditulis namanya, Anggi Dwi Wicaksono, di bawahnya lagi ditulis jabatannya, Direktur Utama. Nah, atau ada lagi, setelah menggunakan tanggal, misalkan Jakarta, 20 Agustus, enter, ditulis nama perusahaannya, atau ditulis jabatannya, misalkan pimpinan PT ABC, enter, tanda tangan, enter lagi, nama kita, Anggi Dwi Wicaksono misalkan, di enter lagi, menggunakan NIP, ya, NIP itu apa? Nomor induk pegawai. Nah, ini biasanya yang PNS nih, cantumkan NIP-nya. Ya, bukan nomor KTP ya, bukan, tapi NIP, nomor induk pegawai. Ya. Saya berikan contoh di sini ada. Sebentar. Nah. Ini ya. Nama penandatangan dan jabatan. Jadi seperti ini. Anggi Dwi Wicaksono, pimpinan PT ABC. Ini kalau yang swasta rata-rata begini juga ada. Tapi ada juga yang tadi saya bilang, jadi namanya dulu, jabatannya dulu di atas, pimpinan PT ABC, lalu dia tanda tangan, di bawahnya namanya Anggi Dwi Wicaksono. Jadi itu menyesuaikan dengan kebijakan perusahaan. Tidak semuanya sama. Tapi secara garis besar seperti itu. Ya. Bisa jadi juga nggak pakai tanggal surat karena tanggal suratnya ada di atas, bisa. Ya. Bisa jadi nggak pakai NIP, bisa, karena NIP itu untuk yang PNS saja. Bisa jadi. Kita lanjut, setelah tanda tangan nama terang apalagi? Masih ada emang? Ada ternyata. Ya, masih ada 2 terakhir. Nah, di sini adalah ada tembusan dan inisial yang terakhir. Tembusan sebagaimana di sini dijelaskan bahwa tembusan itu adalah berisikan nama atau jabatan yang mendapatkan salinan surat. Ya, dari surat yang kita buat. Dan orang-orang tersebut dan nama-nama tersebut berkaitan dengan isi surat yang kita buat. Untuk sekedar pemberitahuan kepada mereka-mereka. Karena mereka ada kaitannya dengan surat yang kita buat. Contoh, di sini saya tuliskan tembusan lurah atau camat. Berarti misalkan suratnya surat untuk kerja bakti misalnya, kepada yang disampaikan kepada warga. Jadi nanti Pak Lurah tahu, Pak Camat tahu bahwa RW sekian mengadakan kerja bakti. Atau sebaliknya, misalkan Pak Camat menginstruksikan untuk semua jajarannya, menginstruksikan para warganya untuk kerja bakti. Jadi Pak Camat bikin surat, ditandatangani Pak Camat, nanti tembusannya dituliskan di situ.
lurah, seluruh ketua RW, seluruh RT. Jadi nanti semua lurah, semua RW, semua RT mendapatkan surat tersebut. Pemberitahuan bahwa kecamatan atau Pak Camat menginstruksikan jajarannya untuk melaksanakan kerja bakti bersama. Boleh nggak pakai tebusan? Boleh, nggak harus pakai. Jadi silakan apabila suratnya tidak perlu tembusan atau tidak perlu memberitahukan untuk ke pihak lain, tidak perlu dicantumkan, tidak masalah. Dan tembusan adanya di sebelah kiri. Ya, setelah tanda tangan, dia adanya di sebelah kiri, tembusan, bawah. Dan terakhir adalah inisial. Apa sih inisial? Untuk apa sih? Nah, inisial ini sebetulnya untuk sebagai bukti aja bahwa surat tersebut, oh ternyata yang menulis suratnya atau yang mengetik suratnya itu si Anu. Tapi ini sama sekali tidak diwajibkan, ya, untuk beberapa perusahaan tertentu saja. Apa sih inisial? Inisial adalah orang yang mengonsep dan mengetik surat. Cara penulisannya gimana? Adanya di mana? Dia adanya di bawah tembusan. Ya, jadi inisial itu di sini ada saya tulis AD garis miring IJ. Apa itu? Nah, AD ini adalah misalkan Anggi Dwi. Anggi Dwi adalah sebagai orang yang mengonsep surat. Ya. Ini adalah orang yang mengonsep surat. AD. Yang mengetik berarti siapa? IJ. Nah, IJ itu adalah Ina Juanita. Ya, jadi ada dua orang di situ dicantumkan. Yang mengonsep adalah Anggi Dwi, AD menggunakan huruf kapital, yang mengetik adalah Ina Juanita menggunakan huruf kecil. Begitu ya kurang lebih. Jadi itulah keseluruhan dari bagian-bagian surat yang perlu kalian pelajari sebelum kalian mencoba membuat surat yang real, sungguhan. Dipelajari dengan sungguh-sungguh, karena nantinya kita akan membuat surat mulai dari bagian surat yang lengkap, mulai dari bentuk suratnya juga sampai lipatan suratnya. Ya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Selamat beraktivitas kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.